Di Kristen sudah banyak jahat, nggak usah masuk Kristen, karena orang-orang di Kristenannya banyak yang jahat. Mau jadi pelayan Tuhan dengan menipu gurunya ditipu, itu di Kristen. Dibuka yang plastik-plastik, yang kaleng-kaleng. Oh, di sini Saifuddin Ibrahim terlihat di perintah-perintah ya. Itu dibuka yang plastik kaleng, plastik ini. Kita dengarkan lagi nih, coba ya. Nah, itu dibuka yang plastik-plastik, yang kaleng-kaleng. Ya. Kaleng di sini. Kaleng di sini. Jadi Saifuddin di sini diperintah-perintah ya. Kita percepat aja teman-teman ya. Oke, terlihat sibuk di sini Oke, Saifuddin. saudara-saudara, walaupun di negeri orang atau bagaimanapun, kita tetap maju. Meskipun jadi pemulung, saya adalah pemulung jiwa-jiwa dimanapun saya berada. Karena disibukkan dengan dunia. Mereka adalah orang-orang yang menyesal ketika menghadap Allah. Mereka berkata, Rabbana ya Allah, absarna, mata kami sudah melihat azab, wa sami'na, telinga kami sudah mendengar pekikan teriakan azab, farji'na, balikkan lagi kami ke dunia, kembalikan kami dalam kehidupan, inna muqinun, kami yakin seyakin-yakinnya. Tapi hari itu penyesalan tak lagi bermakna. Berapa banyak orang yang sampai hari ini masih hidup, tapi dicabut Allah subhanahu wa ta'ala nikmat iman dan Islam. Itulah ya'lamun, tanpa mereka sadari mereka sedang dipermainkan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang menyangka mereka adalah orang-orang yang diberi nikmat, padahal sesungguhnya dia sedang dipermainkan dengan azab, tapi berbaju nikmat. Nabi menjelaskan ayat ini, innallaha la yumli lizalim, Allah subhanahu wa ta'ala mengulur orang-orang yang zalim, yang aniaya. Diulur umurnya panjang, diulur rezekinya banyak, diulur keluarga anaknya sehat lengkap sempurna, tapi justru itu menjauhkan dia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ada manusia ini perbuatannya jauh dari Allah, tapi istrinya dekat kepada Allah. Ada manusia ini keluarganya jauh dari Allah, tapi pekerjaannya dekat kepada Allah. Laknat adalah ketika tiga-tiga yang ada dalam diri manusia semuanya jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tabbat syada Abi Lahab wa tabb, Abu Lahab dilaknat Allah. Apa yang pertama jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala? Ma aghna anhu maluhu, hartanya yang banyak justru membuat dia semakin jauh dari Allah. Wa ma kasab, usahanya, pekerjaannya, perbuatannya, aktivitasnya juga membuatnya jauh dari Allah. Wa mra'atuhu hammalatal hatab, perempuan yang mendampingi dirinya juga membuat dia semakin jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita salah pandang. Karena salah berfikir, maka kita akan salah melihat, salah berbicara, akhirnya kita akan su'uzan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di mana keadilan Allah? Mengapa orang yang tidak berbuat pahala, tidak pernah berbuat sedekah, tidak pernah melaksanakan salat, badannya sehat, umurnya panjang, rezekinya melimpah, di mana keadilan Allah? Salah faham, salah fikir, salah pandang, salah bicara. Padahal sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala sedang berbuat seadil-adilnya. Ada orang-orang yang salah, diberikan Allah ujian sakit, lalu kemudian hapus dosanya, bersih dia menghadap Allah. Tapi ada orang-orang yang salah, karena dia tahu perbuatan itu salah, dia teruskan dalam kesalahannya. Mereka tidak kafir, mereka disebut dengan fasik. Yudhillu bihi katsira, banyak orang yang disesatkan Allah. Wa yahdi bihi katsira, banyak orang yang diberi hidayah oleh Allah. Siapa itu orang yang disesatkan Allah? Wa ma yudhillu bihi illa al-fasiqin, yang disesatkan Allah adalah mereka yang fasik. Siapa itu orang fasik? Orang yang tahu bahwa perbuatan itu salah, dia lakukan kesalahan itu dengan penuh kesadaran. Dia sadar bahwa dia diperhatikan Allah, dia tahu bahwa dia lihat Allah, dia tahu bahwa bersamanya inna alaikum lahafizin, bersamamu ada malaikat-malaikat yang menjaga, kiraman, mulia, katibin, mencatat, ya'lamuna ma taf'alun, mereka tahu apa yang kamu lakukan.
Derita Saifuddin Ibrahim ditolak PGI, dikecam sesama pendeta. Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia atau PGI menolak keras pernyataan Saifuddin Ibrahim yang meminta Menteri Agama menghapus 300 ayat Al-Quran karena dianggap sebagai sumber kekerasan. Pernyataan itu disampaikan Humas PGI Jerry Sumampo dalam program Fakta yang diunggah di kanal YouTube TV Wajus, dikutip dari Sulapos.com pada Jumat 8 April 2022. Menurut Jerry, pernyataan Saifuddin itu kontraproduktif dan memicu ketegangan antar umat beragama. Jerry bahkan meragukan status kependetaan Saifuddin yang mantan ustadz tersebut. Dalam PGI menurut dia ada pun aturan tegas bagi para pendeta untuk tidak melakukan penodaan terhadap agama lain. Sebelumnya pendeta Joshua Tewuh mengecam tindakan Saifuddin Ibrahim yang meminta 300 ayat Al-Quran dihapus karena menjadi sumber kekerasan. Menurut Joshua Tewuh, tindakan Saifuddin Ibrahim itu sebagai bentuk penistaan agama dan tidak mewakili kekristenan di Indonesia. Tak hanya menyerang umat Islam, pendeta Saifuddin Ibrahim yang kini menjadi buronan Polri ternyata juga berseteru dengan koleganya sesama pendeta. Saifuddin Ibrahim terlibat perang terbuka di dunia maya dengan sejumlah pendeta antara lain pendeta Joshua Tewuh, Risuli Lubis, dan Hendrita Dianta. Bahkan Saifuddin terlibat perang komentar dengan Joseph Paul Zeng yang juga menjadi buronan Polri karena melecehkan Islam. Saifuddin membuat konten video yang diunggah di kanal YouTube-nya dan menyerang Joshua Tewuh. Saifuddin menuding Joshua Tewuh melarikan uang donasi senilai 200 juta rupiah yang sebenarnya diperuntukkan Muhammad Kece yang kini dipenjara karena kasus penistaan agama Islam. Konten YouTube Saifuddin itu membuat berang Joshua Tewuh. Joshua Tewuh bahkan mendesak Polri segera menangkap Saifuddin karena melecehkan agama Islam dan membuat kekacauan. Secara tegas, Joshua menyatakan apa yang dilakukan Saifuddin Ibrahim itu sebagai bentuk penistaan terhadap agama Islam. Ucapan Saifuddin agar Menteri Agama menghapus 300 ayat Al-Quran, tudingan bahwa haji dan umroh hanya berbuang-buang duit, devisa merupakan pelecehan agama. Joshua yang sebelumnya adalah guru spiritual Saifuddin Ibrahim meminta mantan anak didiknya itu untuk bertaubat. Menurutnya apa yang dilakukan Saifuddin memecah belah persatuan umat beragama di Indonesia. Sebelumnya pada 2018, Saifuddin Ibrahim dipenjara 4 tahun karena menistakan agama Islam. Saifuddin menulis di laman Facebooknya dengan menuding Nabi Muhammad SAW sebagai Raja Cabul karena menikahi anak umur 6. Derita Saifuddin Ibrahim ditolak PGI, dikecam sesama pendeta. Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia atau PGI menolak keras pernyataan Saifuddin Ibrahim yang meminta Menteri Agama menghapus 300 ayat Al-Quran karena dianggap sebagai sumber kekerasan. Pernyataan itu disampaikan Humas PGI Jerry Sumampo dalam program Fakta yang diunggah di kanal YouTube TV Wajus, dikutip dari Sulapos.com pada Jumat 8 April 2022. Menurut Jerry, pernyataan Saifuddin itu kontraproduktif dan memicu ketegangan antar umat beragama. Jerry bahkan meragukan status kependetaan